Rusia mungkin mengira mereka sudah melihat semua di Crimea. Benteng itu sudah berubah menjadi beban karena drone Ukraina menghancurkan logistik, melumpuhkan pelayaran, dan tampaknya terbang ke seluruh Crimea setiap malam untuk menghancurkan pertahanan udara, gudang, dan target lainnya. Tapi Rusia seharusnya sudah tahu sekarang bahwa Ukraina masih punya banyak kejutan lain. Dan yang barusan kita lihat adalah langkah besar. Penyelam unit Omega Ukraina baru saja melakukan hal yang tak terpikirkan. Beroperasi jauh di belakang garis musuh, mereka melakukan hal yang akan membuat penulis naskah Hollywood bangga. Ini memberitahu Rusia bahwa pertempuran memperebutkan Crimea semakin memanas. Ukraina tidak lagi hanya menyerang dari kejauhan. Mereka bisa mengirim orang ke semenanjung itu. Kita mulai dari dasar-dasarnya. Pada 17 Juli, berita tersebar bahwa Ukraina kembali melakukan serangan terhadap pangkalan udara Saki di Crimea. Ini adalah serangan keempat terhadap Saki dalam sebulan yang menyebabkan banyak kerusakan. Operator Ukraina menunggu momen tepat untuk menyerang. Bukan menyerang pesawat Rusia saat bersembunyi di hanggar, operator Ukraina membiarkan pesawat itu bergerak di landasan. Harapan palsu untuk orang-orang Rusia yang tertipu. Saat Ukraina menunggu, sebuah Su-24M mulai bergerak di landasan. Pesawat akan lepas landas saat drone Ukraina menyerang. Dua di antaranya mengenai Su-24M dalam serangan presisi menunjukkan efektivitas drone Ukraina saat ini. Drone pertama menghantam hidung Su-24M memecahkannya, sementara pilot yang hanya beberapa inci jauhnya melihatnya. Saat hidungnya hancur, drone kedua Ukraina menghantam tangki bahan bakar, menghancurkan jet tempur Rusia itu sepenuhnya. Rekaman itu sudah dibagikan. Ukraina jelas berhasil seperti yang mereka klaim. Kita melihat salah satu drone Ukraina dengan Su-24M dalam bidikannya turun cepat lalu menghantamnya. Dalam satu gebrakan, operasi udara Rusia di Crimea menjadi lebih mahal karena Kremlin harus bergegas mencari jet tempur yang bisa dikirim ke semenanjung yang sedang dilanda konflik itu untuk menggantikan Su-24M yang baru saja hilang. Namun ini bukan cerita sebenarnya. Meski serangan keempat ke Saki bulan ini tampak mengesankan, serangan ini berbeda dari yang pernah dilakukan Ukraina di Crimea sebelumnya. Biasanya kami memberitahu Anda tentang drone yang diluncurkan dari daratan utama atau permukaan drone maritim di Laut Hitam saat melaporkan serangan seperti ini. Tidak untuk kali ini. Keberhasilan terbaru Ukraina bukan berasal dari operator drone yang biasa mereka andalkan. Dalam kisah yang layak difilmkan, Ukraina mengirim penyelam tempur langsung ke Crimea untuk melancarkan serangan ke pangkalan udara Saki. Para penyelam itu adalah anggota Pusat Pasukan Khusus Omega Garda Nasional Ukraina dan mereka dilatih untuk menjalankan misi-misi yang tidak dapat dilakukan oleh tentara Ukraina pada umumnya. Omega itu istimewa. Meski jarang disorot dalam perang Ukraina-Rusia, operator Omega adalah salah satu terbaik yang dimiliki Ukraina. Pusat Pasukan Khusus Omega memiliki 8 detasmen. Semuanya juga dinamai Omega sebagai penghormatan atas kekompakan dan kemampuan unit untuk tetap tersembunyi. Tugas Omega sederhana, menjaga keamanan dan pertahanan nasional dengan memerangi terorisme dan menangkis agresi bersenjata terhadap Ukraina. Dalam konteks operasi militer khusus menurut Putin, artinya adalah mencari dan menghancurkan apa saja yang berbau Rusia. Hanya operator elit Ukraina yang dapat bergabung dengan Omega. Pusat ini diyakini memiliki antara 501 hingga 1.500 personel menurut laporan Military Land, dan setiap anggota tersebut adalah spesialis yang sangat terlatih. Penerjun payung, ahli perang gunung, dan lainnya yang selama karirnya berlatih untuk situasi sangat spesifik akhirnya bergabung dengan Omega. Tentu saja ada penyelam tempur yang menjadi bintang utama pertunjukan Saki. Kita tidak tahu banyak tentang sifat pasti dari operasi yang dilakukan Omega di Saki. Itu memang sudah sewajarnya. Pusat seperti Omega tidak akan mengumumkan semua aspek operasi rahasia setelah kejadian. Strategi yang pernah berhasil bisa sukses lagi, asalkan Rusia tidak tahu pasti caranya. Tapi kita tahu sedikit berkat sebuah postingan Telegram oleh Komandan Garda Nasional Ukraina, Oleksandr Pivnenko. Dalam postingannya pada 16 Juli, Pivnenko mengatakan, pasukan khusus kami dari Pusat Operasi Khusus Omega menghancurkan pesawat pembom Su-24M Rusia di pangkalan udara militer Saki di Crimea yang sementara diduduki.
Operasi yang berhasil ini dilakukan oleh penyelam tempur dari Pusat Operasi Khusus Omega yang sekali lagi membuktikan kemampuan mereka untuk melakukan serangan presisi tinggi terhadap target musuh jauh di belakang garis pertahanan mereka. Informasi lebih lanjut datang dari media United 24 yang mengatakan bahwa operasi ini membutuhkan waktu 3 minggu untuk persiapan dan dilakukan dengan bantuan Angkatan Udara Ukraina serta Dinas Keamanan Ukraina. Pivnenko kemudian melanjutkan dengan membagikan beberapa detail kecil tentang apa saja yang tercakup dalam operasi tersebut. Identifikasi target dilakukan beberapa hari sebelum serangan para penyelam. Garda Nasional mengetahui Rusia punya Su-24M di Saki, kemungkinan digunakan meluncurkan rudal ke daratan utama Ukraina. Perencanaan dilakukan saat pasukan khusus Omega mempersiapkan operasi untuk menyusup ke Crimea sendiri, dari mana mereka akan meluncurkan drone untuk menargetkan Su-24M. Namun selain itu, kita hanya bisa berasumsi dari pengetahuan kita tentang pekerjaan penyelam tempur. Para penyelam itu pasti harus dikerahkan ke Crimea dengan cara tertentu, mungkin melalui kapal patroli atau kapal selam kecil, agar mereka tetap tersembunyi dari pandangan. Mereka juga harus menghadapi tantangan menavigasi ke pesisir Crimea untuk meluncurkan drone lalu melarikan diri. Jangan lupa, mereka juga harus membawa drone-drone itu. Semua ini dilakukan sambil menangani aspek navigasi misi, termasuk berenang di bawah air dan menghadapi pasang surut serta arus demi mencapai tujuan. Setiap kesalahan akan sangat merugikan. Tiba di lokasi pantai yang salah bisa berarti operasi berakhir sebelum bahkan dimulai. Tentu saja, para penyelam tempur itu pasti memiliki peralatan untuk membantu mereka dalam tugas tersebut. Tablet tahan air kini tersedia untuk banyak orang dalam peran ini, menawarkan bantuan navigasi lewat GPS dan penentuan posisi satelit Doppler. Namun, tugasnya tetap berat. Masuk ke Crimea, melakukan serangan drone yang waktunya sangat tepat di Saki, lalu keluar lagi. Kami sudah bilang mereka spesialis, sekarang kamu tahu kenapa. Sudah ada presiden untuk operasi seperti ini. Pada awal invasi Rusia ke Ukraina, Rusia berhasil merebut Pulau Ular setelah pengeboman singkat yang berujung pada ditangkapnya penjaga perbatasan Ukraina yang pada dasarnya telah menyuruh penjajah Rusia untuk pergi ke neraka setelah para penjajah itu memerintahkan para penjaga untuk meninggalkan pulau tersebut. Pulau Ular adalah kemenangan yang cukup besar bagi Rusia. Jika Rusia berhasil mempertahankannya, lokasi pulau tersebut di Laut Hitam bagian barat akan menjadi tempat yang sempurna untuk menempatkan pertahanan udara. Pulau yang panjangnya kurang dari 1 kilometer ini juga terletak di jalur pelayaran Ukraina untuk mengirim kapal dagang melalui Laut Hitam ke perairan internasional. Rusia mulai bermain akal-akalan soal Pulau Ular tak lama setelah merebutnya. Pada 30 Juni 2022, pasukan Putin mengumumkan penarikan diri mereka yang katanya sebagai isyarat niat baik kepada Ukraina. Laporan dari Osprey Publishing. Ukraina meragukan pasukan Rusia benar-benar pergi. Niat baik apa yang mungkin dimiliki negara yang mencoba menaklukkan Ukraina? Jadi pada tanggal 7 Juli 2022, penyelam tempur dari Pusat Operasi Khusus Maritim ke-73 Ukraina dipanggil untuk bertindak. Mendekati Pulau Ular secara diam-diam menggunakan kendaraan bawah air, para penyelam yang telah menerima pelatihan dari Special Boat Service Inggris itu turun dan memeriksa Pulau Ular untuk melihat apakah klaim Rusia benar. Benar saja, kapal perang Rusia segera mulai mendekat, memberitahu Ukraina bahwa niat baik Rusia hanya sejauh pemikiran Putin tentang masa depan negaranya sendiri. Para penyelam mundur, namun rencana telah disiapkan. Selama bertahun-tahun, penyelam tempur Ukraina terlibat dalam serangan di Tanjung Kinburn yang memberi kendali atas lalu lintas Laut Hitam dan Sungai Dnipro bagi penguasanya. Penyelam itu sangat berpengalaman. Kami percaya bahwa pengalaman itu diuji di Crimea melawan pangkalan udara Saki, dan para penyelam Ukraina berhasil melewati ujian itu dengan sangat baik. Sebagian besar masih spekulasi. Omega enggan membocorkan rahasianya, dan itu memang tepat. Ada satu hal tentang operasi Saki yang belum diungkap Garda Nasional Ukraina, tapi kini sudah diberitakan. Sebelum kami membagikan informasi penting yang dapat mengubah segalanya, kami ingatkan Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran kami, masih banyak lagi yang akan kami sajikan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Penyelam tempur Ukraina dan detail pekerjaan mereka mungkin diselimuti kerahasiaan, tetapi drone yang mereka gunakan untuk menghancurkan Su-24M milik Rusia tidaklah demikian. Penyelam memakai drone Hornet bertenaga AI yang menjadi andalan kampanye blokade logistik Ukraina untuk mengisolasi Crimea.
Namun ini bukan Hornet yang kita kenal. Dalam laporan lanjutan pada 17 Juli tentang bencana Rusia di Saki, media United 24 mengungkapkan bahwa misi penyelaman tempur luar biasa Ukraina juga digunakan sebagai uji coba untuk versi terbaru dari drone Hornet. Versi baru ini masih memakai panduan AI, sehingga sangat efektif di wilayah pendudukan Ukraina. Namun drone ini telah ditingkatkan oleh spesialis teknis Omega menjadi varian sayap tetap yang mampu terbang lebih jauh dari Hornet versi asli. Itu sangat berarti bagi Ukraina. Dengan Hornet versi baru seharga sekitar 10 hingga 11 ribu dolar, Ukraina dapat memaksa Rusia memindahkan kekuatan udara Crimea lebih jauh ke belakang. Hal itu membatasi efektivitas dalam peluncuran rudal dan bom luncur dari semenanjung Crimea. Ini juga menimbulkan implikasi biaya yang mengerikan bagi Rusia. Satu unit Su-24M menelan biaya sekitar 25 juta dolar bagi Rusia. Ukraina menghancurkan salah satunya dengan drone-drone yang total harganya sekitar 20 ribu dolar. Ini memberikan pengembalian investasi yang sangat besar. Sekarang setelah Ukraina mengembangkan Hornet baru untuk mendukung metode inovatif mengirim penyelam tempur ke Crimea, Rusia sadar mereka menghadapi masalah bernilai jutaan dolar. Bagaimana jika selanjutnya bukan Su-24M? Bagaimana jika Ukraina menggunakan Hornet yang telah ditingkatkan untuk menghancurkan Su-35 senilai 85 juta dolar? Kini, hal itu sangat mungkin terjadi, yang akan mendorong Rusia menarik kekuatan udaranya lebih dalam ke Crimea, bahkan mungkin keluar dari semenanjung. Bencana Putin di Crimea terus berlanjut. Inilah yang disampaikan oleh Operasi Omega kepada kita. Ukraina telah menemukan metode untuk mengirimkan tentara ke Crimea tanpa melakukan serangan amfibi skala penuh yang hampir pasti akan berakhir dengan bencana. Ukraina memang tak punya sumber daya untuk serangan seperti itu. Angkatan Laut Ukraina saat ini tidak memiliki kapal perang, hanya terdiri dari kapal patroli dan kapal peperangan ranjau, sehingga serangan amfibi tradisional mustahil. Ukraina mungkin dapat membebaskan Crimea dengan kekuatan besar, namun mengerahkan pasukan ke semenanjung tetap menjadi masalah. Menyerbu pantai Crimea juga merupakan bentuk serangan yang jelas. Pertahanan Rusia akan sepenuhnya dikerahkan dan Ukraina akan menanggung banyak korban jika melakukan serangan seperti itu, meski memiliki kapal pendarat amfibi yang diperlukan. Namun semua ini tidak mencegah Rusia panik. Laporan 17 Juni dari Kiev Independent menyebut Rusia tengah memperkuat pertahanan pantai Crimea untuk mengantisipasi kemungkinan pendaratan Ukraina. Itu menandakan negara tersebut sangat takut, bersiap menghadapi invasi yang kecil kemungkinannya terjadi, memperlihatkan komando Rusia seperti ayam tanpa kepala saat menangani Crimea. Apa yang kita lihat dengan penyelam tempur Omega adalah Ukraina kembali melakukan hal yang telah mereka lakukan berkali-kali terhadap Rusia, bertindak di luar semua dugaan. Rusia mengira akan ada pendaratan pasukan Ukraina, namun tak menyangka tim kecil penyelam bersenjata drone Hornet baru menyelinap ke Crimea, melancarkan serangan ke pangkalan udara yang sudah porak-poranda hingga menghancurkan Su-24M, lalu keluar lagi. Yang baru saja kita lihat adalah krisis Crimea makin buruk bagi Putin, karena Ukraina membuktikan pada Rusia bahwa pertahanan mereka tak mampu menghentikan negara yang telah menjadi salah satu pakar perang asimetris terkemuka di dunia. Ini bukan invasi balasan ke Crimea, melainkan operasi presisi. Kemungkinan Ukraina akan makin sering melakukan operasi serupa saat cengkeraman Putin di Crimea melemah. Akhirnya Rusia tak akan berakhir di Crimea dengan ledakan, melainkan dengan rengekan. Kita tahu itu jika melihat Crimea dari sudut pandang lebih luas. Meski operasi Omega mengesankan, itu hanya jadi pukulan tambahan bagi pasukan Rusia yang sudah kebingungan akibat banyak serangan. Saki sudah menunjukkan itu. Kekuatan udara Rusia sudah berkurang sampai pada titik di mana mereka hanya bisa menggunakan jet tempur dan pembomnya untuk sekedar lepas landas dari pangkalan udara, berputar-putar di sekitar pangkalan itu untuk menembakkan rudal dan bom lalu mendarat kembali. Jarang sekali ada misi udara Rusia yang dilakukan di luar wilayah pendudukan, yang mungkin ada hubungannya dengan Ukraina yang sudah menghancurkan 438 pesawat dan 354 helikopter milik Rusia seperti yang dilaporkan oleh Ukraina pada 20 Juli. Pangkalan udara seperti Saki kini menjadi urat nadi seluruh kampanye udara Rusia. Jika pangkalan-pangkalan udara itu berhasil ditembus, strategi Putin yang menggunakan Crimea untuk melancarkan serangan udara ke Ukraina akan berada dalam masalah serius. Saki pun sudah bobol total. Seperti disebutkan sebelumnya, operasi Omega yang menghancurkan Su-24M di pangkalan udara Saki hanya satu dari 4 operasi Ukraina dalam sebulan terakhir.
Hanya beberapa minggu sebelumnya, pada 3 Juli, Kyiv Post mengungkapkan bahwa Saki telah diserang dengan serangan drone yang begitu kuat sehingga menghancurkan atau merusak 7 pesawat, termasuk Su-30 dan Su-24M. Serangan itu terjadi setelah serangan lain beberapa hari sebelumnya ketika drone Ukraina menghantam hanggar-hanggar di Saki 5 kali dan semuanya terkonfirmasi. Salah satu serangan drone memicu kebakaran di hanggar tempat Rusia menyimpan Su-30SM. Jika Rusia belum paham pesannya, kami akan jelaskan pada bot mereka yang menonton video ini. Pangkalan udara Saki tidak aman lagi. Hal serupa berlaku di seluruh Crimea. Kami menyebut peristiwa di semenanjung itu sebagai bencana bagi Putin, dan kami tidak sembarangan memakai istilah itu. Penyelam tempur Omega telah menyelesaikan operasi mereka saat Crimea diisolasi melalui kampanye besar-besaran Ukraina yang telah memutus jalur logistik di daratan utama dan sedang menghancurkan kapal suplai serta kapal bahan bakar di Laut Azov saat ini. Semenanjung itu mengalami krisis energi parah akibat serangan-serangan ini. Bahan bakar di SPBU mulai menipis jika para penjajah masih dapat menemukan SPBU yang masih punya bahan bakar. Di Crimea terjadi pemadaman listrik bergilir akibat Ukraina menyerang gardu induk listrik dan pembangkit listrik termal. Dalam 10 hari menjelang 16 Juli, Ukraina telah menyerang 147 kapal tanker bahan bakar yang mencoba mengirimkan bensin dan solar ke Crimea melalui Laut Azov. Kampanye Ukraina juga semakin meluas hingga mereka melancarkan 7.028 serangan jarak menengah yang berhasil terhadap Rusia pada bulan Juni. Angka itu hampir 2 kali lipat dari 3.800 serangan yang berhasil pada bulan sebelumnya, menunjukkan adanya eskalasi, bukan penurunan. Apa yang dilakukan oleh penyelam tempur Omega bisa disebut sebagai serangan menengah versi mereka sendiri, meskipun dilakukan dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Namun, operasi Omega juga membuktikan Rusia kehilangan kendali atas perairan sekitar Crimea. Laut Hitam khususnya telah berubah dari aset yang bisa digunakan Rusia untuk menyerang daratan utama Ukraina menjadi beban yang sekarang justru menjadi jalur bagi Ukraina untuk melakukan operasi seperti misi penyelam tempur yang baru saja kita lihat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 5 Juli menyatakan Rusia telah kehilangan Laut Hitam. Sulit disangkal, Ukraina tanpa angkatan laut telah secara sistematis menghancurkan kapal perang armada Laut Hitam hingga sisa armada Rusia kini bersembunyi dari drone dan rudal Ukraina. Ukraina telah melakukan 33 serangan terhadap kapal tempur utama, 34 terhadap kapal pendarat Rusia, dan 23 terhadap kapal pendukung. Kampanye Laut Hitam membuat perairan sekitar Crimea lebih berbahaya bagi penjajah Rusia dibandingkan pembela Ukraina. Saking berbahayanya, Ukraina kini bisa kirim penyelam tempur ke Crimea. Transformasi Laut Hitam dari aset menjadi beban juga meluas ke Crimea. Kunci dari ambisi imperialistik Rusia di Ukraina seharusnya menjadi sebuah simbol. Rusia menguasai Crimea hampir tanpa perlawanan pada 2014. Putin terus menjadikan hal itu ancaman bagi Ukraina dan mempromosikan Crimea sebagai destinasi wajib orang kaya Rusia. Sekarang itu zona perang tanpa bahan bakar, makanan sedikit, listrik tidak ada, dan jet tempur terbakar di pangkalan udara. Banyak dari para penjajah di Crimea mungkin tidak akan pernah mendengar tentang apa yang dilakukan Omega, setidaknya tidak sampai lama setelah kejadian itu. Rusia akan berusaha menyembunyikan operasi penyelaman tempur ini dari rakyatnya, tapi itu tak mengubah apapun. Ukraina sudah mengisolasi Crimea. Ukraina kini punya cara baru menyerang dan potensi ofensif Crimea telah melemah. Penyelam Omega Ukraina baru saja lakukan hal luar biasa di Crimea. Namun operasi itu adalah langkah lain di jalan menuju hal yang mustahil, membebaskan semenanjung itu dari kendali ilegal Rusia untuk selamanya. Ada beberapa penjajah yang sudah menyadari bahwa sekarang adalah waktu yang sangat buruk untuk berada di Crimea. Ribuan orang berlari menyelamatkan diri ke daratan utama Rusia lewat satu-satunya jembatan yang tersisa dari semenanjung itu. Kepanikan itu nyata, evakuasi sedang berlangsung. Anda dapat melihat bagaimana jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia dan Crimea menjadi bukti kegagalan Putin dengan menonton video kami. Jika Anda suka video ini, masih banyak lagi yang menanti. Berlangganan The Military Show untuk jadi yang pertama melihat konten terbaru kami. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.